Halo teman-teman, Iya, iya. selamat datang lagi di channel Adit dan Adrian yang bernama Touring Tandem. Terima kasih Oh buat iya. teman-teman yang masih setia menunggu video kami, khususnya di Oh, touring kita kali nanti ini, mau yakni nyebrang dari pasti ini Jakarta sih harusnya menuju ke Bali. Sunset sih. Oh, Kalau di iya, kita video ke sebelumnya Baluran kita dulu. udah lihat perjalanan Sebelumnya dapat dari Malang baluran. menuju Banyuwangi, kali ini kami akan membahas Oke. perjalanan kami menuju Taman Nasional Baluran Pelan-pelan aja ya. dan pengalaman kami menyeberang ke Bali. Saya dan Adrian semalam menginap di Betah Homestay setelah perjalanan dari Malang menuju Banyuwangi. Ini kedua kalinya saya ke Oke. Betah karena sesuai dengan namanya tempatnya benar-benar bikin betah, banyak tanaman dan pelayanan serta kamarnya tuh benar-benar kayak di hotel ya. Tahun lalu saya juga nginep di sini saat touring ke Bali, dan begitu saya lewat ke Banyuwangi lagi, ya udahlah ke sini lagi aja gitu. Karena benar-benar nyaman banget tempatnya, kualitasnya benar-benar bagus. Dan saya menemukan fakta Ayo nanti unik kemarin kita kalau ngebut. pemiliknya ternyata satu alma mater dengan saya di Kesialan ya. UI. Jadi sempat cerita-cerita soal zaman kuliah walaupun sebenarnya beda angkatan ya. Tapi overall buat teman-teman yang ke Banyuwangi atau sekedar singgah aja di Banyuwangi, saya Oh, saranin atau untuk mau nginep ganti di sini sekalian? karena tempatnya bagus banget. Apalagi buat Jahat. teman-teman yang suka tanaman, Oh, di tapi sini 4 kilo tanamannya di banyak sekalian. banget dan suka kucing. Nah, di Jahat. sini juga ada satu kucing yang lucu Oh, banget. tapi 4 kiloan. Jadi kalau kalian yang suka kucing, kalian bisa mampir-mampir ke Oh, sini. iya sih belum tahu sih. Kembali ke perjalanan, kami meninggalkan Hah? Betah jam 10 pagi. Tambal dulu aja Tapi gimana? di sini Tambal dulu kita baru habis itu menemukan kita kesana fakta naik sekalian. kalau ban motornya Adrian bocor. Ya namanya hari apes emang nggak pernah ada di kalender ya, tahu-tahu muncul aja. Alhasil kita langsung nambal dulu sebelum berangkat, dan beruntung nggak jauh dari Betah Homestay ada tambal ban. Setelah beberapa menit menambal ban, akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke Baluran. Ada beberapa alternatif tempat wisata sebenarnya di sekitaran Banyuwangi. Yang pertama adalah Alas Purwo, kedua Telunjuk Raung, dan ketiga Baluran. Sebenarnya banyak banyak tempat wisata lain ya, tapi saya dan Adrian sempat memikirkan tiga tempat itu. Tapi kalau kita lihat-lihat ya paling searah dan paling menghemat waktu ya ke Baluran. Jadi kita ke Baluran aja di kali ini. Dan perjalanan dari Betah ke Baluran tuh sebenarnya cukup gampang. Dari Betah kita cukup ke arah timur, habis itu gabung ke arah Jalan Nasional 3, dan kalau sudah di Jalan Nasional 3, kita tinggal ngarah ke utara lurus saja ngikutin jalan. Buat teman-teman yang udah familiar, Jalan Nasional 3 ini sebenarnya jalur yang sangat sibuk ya, karena jalur ini menghubungkan daerah-daerah tapal kuda, dan jadi jalur satu-satunya untuk mengarah ke Pelabuhan Ketapang. Di sini saya dan Adrian beruntung banget karena jalanan bisa dibilang cukup kosong, karena dalam jam-jam tertentu, jalanan ini akan diisi oleh truk-truk dan bus-bus malam. Nggak jarang juga ketika musim-musim liburan akan banyak bus-bus pariwisata yang menyeberang ke Bali. Di sekitar Jalan Nasional 3 ini mungkin teman-teman bisa lihat banyak perkebunan kelapa ya, karena Banyuwangi salah satu daerah yang menghasilkan kelapa. Jadi umum banget kalau selama di perjalanan ini kalian bisa ngeliatin beberapa tempat punya perkebunan kelapa.
teman-teman, setelah 90 menit perjalanan, akhirnya saya dan Adrian sudah masuk ke Taman Nasional Baluran. Ini udah yang ketiga kali buat saya. Yang pertama itu kalau nggak salah tahun 2021, saya nggak touring. Memang lagi pengen ke Banyuwangi aja, dan setelah itu saya terus-terusan ke Banyuwangi setiap tahun. Tahun 2022 saya ke Banyuwangi menggunakan motor, tahun 2023 juga ke Banyuwangi menggunakan motor, dan itu semua saya ke Taman Nasional Baluran. Untuk jam operasional, teman-teman bisa kesini antara jam 7.30 sampai jam 4 sore. Jam 4 sore itu kalau nggak salah adalah batasan terakhir teman-teman masuk ya. Jadi keluarnya kalau nggak salah bisa lebih dari jam 4 sih. Harga tiketnya sendiri kalau nggak salah sekitar 16.500 per orang kalau hari biasa. Itu belum termasuk kendaraan. Kemarin itu kalau nggak salah tiket motor itu 5.000. Nah, ada alasan kenapa saya sampai 3 kali ke Baluran setiap tahun gitu ya. Salah satu alasan utamanya adalah saya sering melihat binatang-binatang yang mungkin jarang saya temuin di Jakarta, atau kalaupun saya temuin, hewan itu dalam keadaan di kandang. Hewan yang paling sering saya lihat di sini tentu ada monyet dan kerbau ya, tapi yang menurut saya unik yang saya jarang lihat itu adalah ayam hutan. 3 kali kesini saya selalu melihat ayam hutan, dan itu tuh komplit, ada yang jantan, yang betina, dan beberapa kali juga saya ngelihat anak-anaknya gitu. Dan ternyata ayam-ayam hutan tuh warnanya bener-bener beda banget ya sama ayam-ayam yang sudah domesticated. Warnanya tuh bener-bener cerah banget. Saya beberapa kali sebenarnya punya kenalan yang pelihara ayam hutan gitu, tapi begitu saya lihat langsung di Baluran itu ternyata warnanya tuh jauh lebih cerah dibandingin ayam hutan yang udah dibawa ke kota gitu, atau bahkan dibandingin ayam-ayam kampung yang sudah domesticated tadi. Itu udah beda banget sih warnanya, dan ngelihatnya tuh seneng banget gitu. Terus tahun 2021 tuh saya juga sempat lihat burung gede banget. Saya yakin tuh elang, tapi saya nggak bisa konfirmasi juga karena ketika saya mau mendekat tuh burungnya langsung terbang gitu. Tapi selain hewan-hewan itu, burung juga banyak di sana. Tahun 2021 itu kan saya ke Banyuwangi menggunakan tour guide. Dia bilang kalau di sini tuh masih banyak juga burung-burung kicau, cucak hijau yang suaranya bagus itu gitu ya. Di sini bisa hidup bebas gitu. Pemandangannya juga bagus banget ya. Kalau lagi summer mungkin teman-teman bisa ngeliat pemandangannya coklat semua, tapi saya 3 kali kesini nih pas Januari, jadi pemandangannya benar-benar hijau. Nah, di sini ini saya baru sadar bahwa bensin saya sebenarnya sudah akan habis. Indikasi di dashboard sudah kelap-kelip, dan itu tandanya benar-benar tipis. Dan sementara perjalanan menuju dalam lagi ke pantai Bama ya kalau nggak salah namanya, itu masih cukup jauh gitu. Jadi saya di sini nggak berani ngambil resiko, karena kalau harus balik lagi keluar ke jalan raya itu juga cukup jauh. Jadi saya dan Adrian berpisah setelah foto-foto. Adrian langsung ke pantai Bama, sementara saya nunggu di warung. Kadang-kadang emang suka gitu ya, saking enaknya motoran sampai lupa kalau harus isi bensin gitu. Dan apesnya saya baru ngelihat indikator itu udah kelap-kelip itu ketika di dalam Baluran gitu ya. Jadi nggak mungkin juga ada yang jualan di Baluran gitu. Ya udahlah, nggak usah ngambil resiko, saya istirahat aja. Warung tadi. Enggak, ada yang buka tadi.
Nah, setelah puas foto-foto, akhirnya kita keluar dari Taman Nasional Baluran. Akhirnya kita ngisi bensin. Ini ngisi bensin yang kelima, kalau nggak salah. Yang pertama Jakarta, Cirebon, Yogyakarta, Malang, dan Banyuwangi. Ya, ini yang kelima berarti. Dan di sini juga kita sempetin untuk tarik tunai. Habis itu kita langsung arah ke Pelabuhan Ketapang. Satu hal yang mencolok di sini, kalau dilihat di perjalanan menuju Pelabuhan Ketapang, tahun lalu ketika saya mau nyebrang ke Bali itu banyak dijumpai klinik-klinik semi permanen dan orang-orang yang menjajakan jasa tes COVID. Tapi dalam waktu setahun itu semua hilang. Tempat yang saya tahun lalu tes COVID sekarang udah kumuh banget karena pepohonan. Padahal tahun lalu untuk tes di sana itu rame banget dan ngantri. Kadang-kadang suka mikir sih kalau lagi ngelihat keadaan gini, hidup tuh benar-benar bisa berubah banget dalam waktu singkat ya. Tahun lalu masih rame, tapi terus dalam waktu singkat udah nggak ada aja gitu. Nggak tahu mungkin yang dulu bekerja di situ kemana, kita juga nggak tahu. Mereka udah dicetak ya? Nah, ya udahlah, kita lupakan saja soal COVID ini. Di sini saya dan Adrian udah mulai masuk ke Pelabuhan Ketapang dan kekonyolan kembali terjadi. Kalau di back yang belakangnya teman saya mbak, ada dua kan tiket. Bapak, ini namanya salah nih. Harusnya dari Ketapang ke Gilimanuk. Oh salah. Ya, ini Gilimanuk. Oh ya ampun. Ya udah saya mundur dulu deh ya. Ya, nggak apa-apa, minggir aja, Pak. Oh iya iya. Ya iya, aku salah beli tiket goblok. Ya, itu dia. Ya, di sini benar-benar menunjukkan hari sial itu nggak ada di kalender. Tapi sekalinya datang langsung beruntun. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga touring, mental dan fisik pasti capek, kelupaan-kelupaan kayak gini pasti ada aja gitu. Solusinya gimana? Ya diketawain dulu aja ya nggak sih? Karena kalau ditanggapi dengan negatif malah jadinya merusak mood dan juga bisa merusak mental juga dalam perjalanan selanjutnya. Sementara Bali itu masih 4 jam lagi gitu ya. Dalam hal ini sebenarnya Ubud tuh masih 4 jam lagi. Dan kalau kita bawa suasananya jadi kesel gitu kayaknya nggak enak banget. Jadi ya udah, kalau ada masalah diketawain aja. Toh kita nggak dikejar waktu kok untuk ke Bali gitu. Terus di sini untung beli tiket tuh gampang banget ya. Gak sampai 5 menit saya udah bisa pesen tiket baru buat saya dan Adrian. Jadi buat teman-teman yang penasaran ini belinya pakai apa, ini pakai aplikasi yang namanya Verizi. Di sini kalau nyebrang harganya tuh 36.000 untuk pemotor. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa install aplikasi ini di handphonenya mungkin karena kapasitasnya terbatas, jangan khawatir karena sepanjang perjalanan itu banyak kios-kios yang jual tiket untuk nyebrang ke Bali, dan mereka itu rata-rata menggunakan Verizi juga deh kalau nggak salah. Langsung naik. Akhirnya di sini saya dan Adrian loading masuk ke kapal gitu ya, dan santai-santai di atas mau beristirahat karena kami yakin bentar lagi kami akan nyampe Bali. Rasanya pasti seneng banget gitu. Tapi setelah masuk saya mencium bau-bau mencurigakan lagi nih, karena kok loadingnya cukup lama ya. Tahun lalu tuh loading nggak selama ini gitu. Dan tahun lalu tuh saya pulang pergi pakai kapal itu bener-bener cepet gitu loadingnya. Begitu masuk mungkin 15 menit 20 menit langsung jalan gitu ya. Tapi ini enggak. Dan satu hal lagi yang saya rasakan, kapalnya tuh kok goyangnya kenceng, biasanya enggak gitu ya. Apa
apakah kapalnya bermasalah atau gimana, saya juga nggak tahu gitu ya. Tapi terus tiba-tiba ada pengumuman kalau saya dan Adrian beserta seluruh penumpang yang sudah naik diwajibkan turun kembali. Turun lagi, cuaca buruk. Jadi keterangannya adalah karena cuaca buruk dan arusnya itu cukup keras, dan karena tidak mau beresiko akhirnya pelabuhan ditutup untuk sementara dan kita akhirnya parkir di tempat parkir ini untuk nunggu sampai cuaca membaik. Nah, itu dia, mungkin ini adalah hari terunik ya. Di satu sisi bisa ngelihat pemandangan yang indah banget di Baluran, tapi di satu sisi ada aja masalah. Tapi yang namanya juga touring, kalau nggak ada masalah kayaknya mungkin bukan touring ya. Disyukurin aja udah bisa touring sampai Banyuwangi dan dinikmati aja gitu ya. Ini juga rezeki yang benar-benar berlimpah, udah bisa sampai ke Banyuwangi dan kita hanya selangkah lagi gitu menuju Bali. Jadi dinikmati aja semua momen yang ada. Sini udah benar, Pak. Agak maju ke rumahnya, Pak. Jangan kemana-mana ya. Nanti kapal ini lagi kalau udah dibuka. Teman-teman, sekian dulu dari saya dan Adrian. Di video selanjutnya kita akan tahu apakah saya dan Adrian bisa nyebrang